Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama kumpul dalam majelis kecil ini untuk mencari ilmu, untuk sharing-sharing, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Tak lupa semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merubah dari zaman keburukan, zaman jahilat menjadi zaman yang terang benderang ini. Di awal Mau'idul Hasanah ini mari kita sama-sama untuk menata niat kembali, menguatkan niat dan melandasi langkah kita dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pun mari kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu serta sekembalinya dari majelis taklim ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dibawa pulang ke rumah. Masuk kepada materi. Pada hari ini saya akan membahas suatu hadis yang pernah saya pelajari di pertemuan keempat saya, yaitu hadis tentang orang yang mengajak kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang berbunyi Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syuaibah wa Abu Quraib wa Banu Abi Umar wal lafdu li Abi Quraibin qalu haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Amrin Syaiban an Abi Mas'ud al-Ansari qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni abdi abi fahmilni faqala ma indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adullahu ala may yahmiluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wa haddatsana Ishaq ibni Ibrahim ahbarana Isa bin Yunus haddatsana Bishru ibni Khalid akhbarana Muhammad ibni Ja'far an Su'bah wa haddatsani Muhammad ibni Rafi haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Sufyan kullahum anil A'mash bihadzal isnad, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Abu Quraib dan Ibnu Abu Umar, dan ini adalah lafaz Abu Quraib. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Mashi, dari Abu Amru Asy-Syaiban, dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, jalan kami telah terputus karena hewan tunggangan kami telah mati. Oleh karena itu bawalah saya dengan hewan tanggungan yang lain. Maka beliau bersabda, saya tidak memiliki hewan tanggungan yang lain. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya dapat menunjukkan seseorang yang dapat membawanya memperoleh penggantinya. Maka beliau bersabda, barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid,
telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'aibah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Sufyan, semuanya dari Al-Masyi, semuanya sanad ini dari Al-Masyi. Dan hadis ini memiliki yang pertama keutamaannya menyeru dan berdakwah di jalan Allah dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan di akhirat. Yang kedua, keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang telah mengikutinya. Kemudian keutamaan yang ketiga, melakukan amal yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Cakupan hadis ini juga meliputi orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang menyebarkan tulisan, video, atau buku-buku yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan berpegang teguh dengan syariat Islam agar manusia juga bisa meneladaninya. Keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seseorang yang mengajarkannya yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran yang terakhir yaitu dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dan bisa menunjukkan mengajak orang lain dalam kebaikan. Nah, dalam hadis di atas ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar senantiasa bisa melakukan kebaikan, baik sekecil apapun. Kita sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit lama-lama nanti menjadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan yang besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele, tapi lambat laun menjadi besar. Ya, begitulah. Memang kita sering hanya melihat segala sesuatu dari hasil, tapi melupakan bahwa yang besar saja ada prosesnya, lahir dari proses. Pemumpukan yang kecil-kecil atau dianggap sepele atau dianggap titik bengik, tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butiran kecil bisa menjadi gunung pasir atau bahkan menjadi padang luas pasir. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, padahal yang kecil itu bernilai, bahkan jika berakumulasi hal-hal itu menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah lain. Tapi air putih bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari, seperti di tengah padang pasir. Perbuatan baik yang kecil sering kita anggap tidak bernilai, membuang duri dari tengah jalan menjadi tampak sepele. Tapi jika tidak disingkirkan akan ada orang yang terluka atau celaka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebaliknya, misalnya menggunjing orang, mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, tapi perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyaknya kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, pembentukan opini, bahkan yang memiliki bahkan meski faktual ataupun tidak faktual, tapi termasuk penggunjingan, akan berdampak besar dan sistemik di masyarakat. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan yang jahat yang juga jika rutin dilakukan akan berdampak besar. Jika ada dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan, demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Di sini diterangkan pada juz 30 pada surat apa, barang siapa ada yang tahu surat apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarrah maka akan mendapatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surat apa? Al-Zalzalah.
Oh, ya, sampai gak ngerti. Nah, untuk memberi dalam ayat tersebut untuk memberi motivasi atau dorongan agar orang-orang berbuat kebaikan dan ancaman agar orang tidak berbuat kejahatan. Penutup yang berisi kesimpulan merupakan penjelasan ayat sebelumnya tentang mengapa manusia dikumpulkan dan mengapa mereka diperlihatkan hasil perbuatan mereka di dunia. Itu sekali lagi karena prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan perbuatan kebaikan atau kejahatan akan diberi balasan sekecil apapun perbuatan itu. Di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memiliki pertanyaan yang akan kita sharingkan bersama di sini. Monggo. Ya, saya mau bertanya sedikit. Misalnya ada anak yang belum balik, mengerjakan sesuatu yang baik, puasa, mengaji, sholat. Kira-kira pahalanya itu orang tuanya dapat, anaknya dapat, atau bagaimana itu penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan di sini bisa saya tangkap, anak belum balik pahala amalnya bukan milik orang tua, apa milik orang tua atau mendapatkan keduanya? Pertanyaan ini sudah pernah kita bahas pada segmen tanya jawab pada saat presentasi. Amal soleh anak kecil yang belum balik pahalanya menjadi miliknya sendiri dan bukan milik orang tuanya atau orang lain. Hanya saja orang tua mendapatkan pahala karena telah mendidiknya dan mengarahkannya untuk melakukan kebaikan serta mendukungnya untuk berbuat baik, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ada seorang wanita yang mengangkat anaknya agar kelihatan. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah anak ini boleh melakukan haji?" Jawab Rasulullah, "Ya, pahalanya milikmu." Nabi SAW menyampaikan bahwa haji boleh dilakukan oleh anak kecil maupun belum balik, dan ibunya mendapatkan pahala karena mengikutkannya haji anaknya. Demikian pula selain orang tua, dia bisa mendapatkan pahala atas amal soleh yang dia kerjakan, seperti pengajaran yang dilakukan seseorang kepada anak yatim, kerabat, pembantu, atau yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Dan karena semacam ini juga termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sehingga Allah akan memberikan pahala untuk usaha tersebut. Jadi semoga bisa cukup jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang solih, gemar berbuat kebaikan, namun seorang tersebut juga imbang dengan kejelekannya dan dosa-dosa. Jadi di pagi dia berbuat baik, tapi malam dia maksiat, dan setiap hari seperti itu. Menurut Ustadz itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bagi umat Islam yang balik, sholat itu juga merupakan kewajiban, meninggalkan maksiat itu juga kewajiban. Kedua-duanya saling berkaitan dan menguatkan kadar keimanan seseorang. Namun, apa jadinya apabila terdapat seseorang yang rajin sholat, ya, maksudnya gitu nggih, rajin sholat, rajin beribadah, tapi juga berbuat maksiat, nonton nggih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawir an Ihtiraf Al-Kabair menjelaskan, orang yang menampakkan kesolehannya
baik itu mengerjakan sholat, puasa, dan zakat, namun masih mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah, diganjar dosa. Maksiat yang dilakukan orang yang rajin sholat itu merupakan pertanda runtuhnya ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia rajin sholat tapi masih melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi tapi dipenuhi dengan rasa penyesalan, Syekh Muhammad Al-Mukhtar mengatakan hal itu adalah orang tersebut bukanlah orang yang menantang Allah, tapi perbuatan maksiatnya tidak dibenarkan. Artinya dibutuhkan pertaubatan dan tidak mengulanginya kembali. Pada hakikatnya, fungsi sholat sendiri pun dapat menghindarkan manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut penggalan ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi, seperti yang pernah dijelaskan pada sholat Jumat ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Nah, dapat disimpulkan, jadi orang yang berbuat maksiat, namun ia tetap melakukan taubat, Allah insya Allah selalu menerima taubatnya. Ada yang ingin ditambahkan tadi pertanyaan? Tadi Ustadz bilang emang ketika melakukan maksiat itu dengan sembunyi-sembunyi dan apa? Ada rasa takut pada Allah kan. Nah, tapi itu setelah melakukan maksiat emang dia bertobat. Namun setelah bertobat dia melakukan maksiat kembali dan bertobat lagi. Lah, bagaimana tobat seseorang seperti itu, apakah diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab saja, mempersingkat waktu. Jadi dari pertanyaan tersebut, apakah taubat dari orang tersebut masih bisa diterima walaupun dia melakukan kemaksiatan terus setelah bertobat kemudian maksiat. Jadi di surat Asy-Syu'ara ayat ada yang artinya gini. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan serta mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, jika ingin bertobat, jika hambanya masih ingin bertobat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menerima taubat dari hamba tersebut. Sebaliknya, jika dia juga melakukan penyesalan dan tidak mengulanginya kembali, maka itu yang benar-benar taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut yang saya ketahui seperti itu. Semoga kultum singkat pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita insan yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.